Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 Februari 2024. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara. Jangan lupa kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah dalam kekudusan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18, dan Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Tuhan Allah kita berbicara melalui Musa kepada jemaat Israel dan kepada kita sekalian. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2. Saudara, Petrus dalam suratnya pun menulis saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Dan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus menyampaikan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Dan inilah perintah serta nasihat dari Rasul Paulus kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Saudaraku, menurut arti kudus dari bahasa Yunani adalah hagios, berarti dipisahkan, terpisah dari dosa, dan dengan demikian dikuduskan bagi Allah. Suatu makna untuk menjelaskan kualitas yang diperlukan untuk berdiri bersama Allah dan untuk layak melayaninya. Berarti saudara, Tuhan Allah mengajak kita semua hidup baik dalam kebenaran dan menjauhi dari segala dosa. Allah sendiri telah memberi pedoman kepada kita hal-hal yang harus kita jauhi, jangan disentuh ataupun melakukannya dalam suatu hukum yang dikenal dengan 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Dan semuanya itu saudaraku yang terkasih dapat kita baca dan renungkan dalam bacaan pertama hari ini. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita diharapkan dapat berbeda saudara dengan yang lain. Kita dituntut untuk menjadi terang dan garam. Karena Yesus sendiri katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 14. Sebagai orang Kristen saudara, kita pun harus dapat hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu. Dan juga sebagai orang Kristen, kita juga harus mempunyai standar moral ilahi, yaitu hidup kudus dan menjadi serupa dengan Kristus. Melalui jemaat Filipi, Rasul Paulus menasihati kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Disadari oleh kita bahwa tidak mudah untuk mencegah setiap pikiran yang tidak murni masuk ke dalam pikiran kita saudara.
Dan ini harus kita sadari. Namun, kita memang harus mengendalikan pikiran-pikiran kita yang tinggal di dalam benak kita dan berkembang. Tuhan memberi kita jalan-jalan di mana kita dapat mengembangkan pemikiran yang murni dan kehidupan pikiran kita pada umumnya. Karena kita memiliki Yesus, kita memiliki Kristus Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan adalah suatu proses yang berlanjut dan berulang-ulang secara terus-menerus. Pengendalian diri ini, saudara, diperlukan bagi kita agar hidup kita kudus dan menjauhi dari segala dosa. Inilah yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Dalam perjuangan ini, kita harus berusaha berubah dalam pembaharuan budi kita. Di mana proses merupakan suatu proses yang berlanjut dan berulang-ulang secara terus-menerus. Kemenangan yang dicapai hari ini tidak menjamin, saudara, bahwa kita dapat memenangkan pertempuran hari besok. Untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Maka disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini di dalam masa prapaskah, masa pantang dan puasa ini, saudara, di dalam masa olah batin, kita semua diingatkan dan diajak untuk hidup kudus, menjauhi hal-hal yang melanggar hukum Allah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, sehingga menjauh dari Tuhan Allah. Dan untuk itulah, saudaraku yang terkasih, kita yang telah menjauh, tersesat, berbaliklah, saudara. Berbalik kembali kepada Tuhan Allah. Kita mau berubah di dalam pembaharuan budi kita, saudara. Dengan cara berlanjut dan berulang-ulang terus-menerus. Dan ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, saudaraku yang terkasih, dengan setia dan taat untuk membaca firman Tuhan secara berulang-ulang, meresapi, merenungkan, dan melakukannya. Yang kedua, saudara, adanya kerinduan yang mendalam, saudara, untuk berjumpa Tuhan Yesus di dalam Ekaristi. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu, serta memiliki standar moral ilahi, yaitu hidup kudus dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan keempat, saudara, selalu ingin duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan Dia. Kita akan menghasilkan kekudusan jika kita senantiasa berada di bawah kaki Yesus melalui doa penyembahan yang tulus dengan dasar karena mengasihinya. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, berbaliklah kepada Tuhan, saudara. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Berjuanglah hidup dalam kekudusan seperti apa yang dikehendaki Allah. Yesus Tuhan, mampukan kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus agar kami mampu hidup kudus dan menjauhi hal-hal yang membuat kami jatuh dalam dosa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.